Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara agar air di SunFilter itu tidak luber, ya, kemudian tidak tekor. Jadi airnya pas. Kalau misalnya luber, tentu saja akan keluar dari SunFilter, akan membanjiri areal kita taruh akuarium. Kalau misalnya tekor, tentu saja akan merusak pompa akuarium kita, ya. Jadi kalau misalnya kita pelihara maskoki pakai mushroom, tentu mushroomnya akan kuncup, ya. Mushroomnya akan kuncup. Jadi kita akan repot, ya, ngurus mushroomnya kalau misalnya chamber terakhirnya tekor. Nah, jadi saya dapat ilmu ini dari teman-teman penghobi lain dan saya terapkan di SunFilter saya. Alhamdulillah berhasil, dan saya share kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman yang mungkin mengalami SunFilternya sering luber ketika mati lampu, atau airnya selalu penuh, tidak kebalas oleh pompa, ya, tidak tersedot maksimal pompa sehingga luber. Kemudian chamber terakhir sering sering tekor, ya, airnya kering. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu cara mengatasi SunFilter yang luber. Jadi sebelum setting SunFilter, ya teman-teman, sebelum memutuskan mau pakai SunFilter harus disesuaikan dulu, ya teman-teman. Misalnya akuarium kita 1 meter, pakai SunFilternya usahakan paling minimal ukuran 60, misalnya 1 meter kali 40, lebar 40, misalnya tinggi 40, lebarnya 40, 1 meter akuariumnya. Usahakan paling minimal itu menggunakan SunFilter ukuran 60 kali 30 kali 40. Nah, itu saya dapatkan dari teman saya yang pakai SunFilter, ya, ukurannya segitulah teman-teman, ya, itu paling minimal. Lebih besar dari itu lebih baik. Kenapa saya bilang minimalnya 60 kali 30 kali 40? Karena kalau SunFilternya kecilan, airnya sedikit di SunFilter, kemudian di chamber terakhir pompanya kurang kerendam, itu bisa panas teman-teman, bisa panas dan akhirnya pompanya bisa rusak teman-teman. Itu menurut pengalaman teman saya. Kemudian kalau SunFilternya terlalu kecil, itu debit air biasanya kalau misalnya untuk pipa yang turun dari akuarium ke SunFilter itu biasanya pakai pipa 1 inci teman-teman, jarang pakai pipa 3/4. Kalau di tempat saya ya seperti itu, ya, pipa 1 inci. Jadi kalau misalnya SunFilternya kecil, debit air yang masuk ke SunFilter itu banyak, kemudian kita pakai pompanya, ya, rata-rata biasanya 4000 liter per jam, tentu saja nanti nggak kebalas, airnya makin penuh, tidak tersedot pompa. Memang tersedot tapi tidak kebalas, itu maksudnya debit airnya lebih besar masuk ketimbang keluar, ya, masuk lagi ke akuarium, masuk ke SunFilter, keluar ke akuariumnya lebih besar yang masuk ke SunFilternya teman-teman daripada yang akuariumnya. Seperti itulah, ya. Jadi usahakan SunFilternya harus menyesuaikan dengan kebutuhan akuarium. Sebaiknya SunFilter itu menggunakan rumus 30% dari total volume air. Misalnya volume air kita 100 liter, kita pakai SunFilter yang ukuran 30 liter air teman-teman. Seperti itulah, ya. Lebih besar dari itu lebih baik. Misalnya 1 meter akuariumnya lebar 40, tinggi 40, pakai SunFilternya ukuran 80 cm teman-teman. Nah, itu lebih bagus, ya. Jadi ada space kalau seandainya air luber. Nah, kemudian selanjutnya jarak antar chamber, ya, ini maksud saya, jarak antar chamber ini usahakan itu harus lebar, ya teman-teman, minimal itu 2 cm. Lebih lebar kalau saya ini 5 cm nih teman-teman. 2 ini 5 cm, ya, sama
terakhir 5 cm supaya sirkulasi airnya bagus ya, tidak mampet. Ditakutkannya nanti di chamber biologis ini ada kotoran tersumbat media filter kita sehingga sirkulasi air itu kurang bagus ya. Jadi di chamber satunya nanti meluber airnya, jadi tertahan sehingga di chamber satunya bisa luber teman-teman ya. Kemudian untuk jarak antar chamber ini, nah ini jangan sampai sekat antar chamber ini jangan rata seperti ini teman-teman. Terkadang yang mungkin pengrajinnya kurang paham dengan bikin sump filter, jadi ininya setinggi ini teman-teman, setinggi dinding samping ini ya, artinya sama tinggi dengan ini. Itu kalau seandainya luber di chamber pertama tentu airnya akan keluar, jadi harus turun sedikit seperti ini ya. Kemudian balik kita ke masalah pemipaan. Nah biasanya sump filter yang saya temui itu pakai pipa 1 inci teman-teman, 1 inci seperti ini ya. Nah pipa yang turun ke sump filternya itu 1 inci, pipa yang naik ke akuarium itu menggunakan pipa 3/4, artinya turun 1 tingkat ya. Ini 1 inci turun 1 tingkatnya 3/4 teman-teman. Nah ini saya menggunakan pipa setengah tapi vlogsok ke 3/4 ya, seperti itu. Jadi turun 1 tingkat sehingga debit air yang di sini ya walaupun besar tapi bisa terbalas ya, tersedot naik ke akuarium itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting supaya tidak luber itu di pipa 1 incinya ini harus ada stop kerannya seperti ini teman-teman. Nah stop keran seperti ini gunanya mengatur besar kecilnya debit air yang masuk ke sump filter, baik itu yang melubangi kaca ataupun tidak melubangi kaca, sama saja seperti ini ya, harus pakai stop keran seperti ini. Nah gunanya stop keran tadi adalah mengatur ya, kalau kita perhatikan settingan air di sump filter itu tingginya seperti ini misalnya ya, seperti ini. Nah jadi stop kerannya tadi kita buka pelan-pelan. Nah kalau kita sudah pas tinggi airnya segini, nah kemudian ditandai di bagian stop kerannya ini teman-teman. Nah ini ya, ini kan ada nih garis hitam. Nah supaya kalau misalnya kita ganti air kan ini kita tutup, kemudian kita mau buka lagi, mau operasikan lagi pompanya, itu kita buka segaris ini ya. Nah ini 4, artinya 4000 liter per jam. Nah terusnya segini teman-teman. Kalau kita lebih besar tentu debit airnya lebih besar. Kalau segini sudah pas ya, tidak akan luber, tidak akan juga tekor di chamber terakhirnya. Nah kemudian selanjutnya yaitu cara agar tidak tekor ya di chamber terakhir. Nah ini juga masalah bagi pengguna sump filter, itu tekor di chamber terakhir ya, artinya debit air yang masuk itu kecil, kemudian pompanya menyedotnya maksimal ke atas ya. Jadi di chamber terakhir itu luber. Nah salah satunya adalah ini teman-teman. Nah sekat terakhir ini, sekat terakhir di chamber terakhir ini harus tinggi. Nah kalau saya ini memang pendek ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kesalahan saya juga karena sebelumnya ini sump filter ini dimodif ya, tingginya 50 dituruni 5 cm, kemudian jarak antar chambernya ini kerendahan. Ini saya lem sendiri nih teman-teman. Nah ini saya lem sendiri ya supaya tinggi. Ini saya lem sendiri. Ini juga ya agak putih-putih, itu lemnya warna putih, saya lem sendiri. Jadi pengrajinnya kurang paham bagaimana cara bikin sekat chambernya. Jadi saya ubah sendiri, beli kaca, ada potongan sisa perbaikan ini juga ada, saya perbaiki. Nah kemudian
si pengrajin yang merubah sampilter saya ini kerendahan teman-teman ya, di chamber terakhir. Sebenarnya kalau bagusnya ini setinggi ini teman-teman, di chamber terakhir. Jadi space airnya masih segini nih di sini. Nah tapi saya akali dengan saya buka stop kerannya lebih besar ya, saya atur airnya setinggi ini. Jadi sama saja kalau misalnya teman-teman kasusnya sama seperti saya, chamber sekat antar chamber terakhirnya ini rendah, ya tinggal disetting di stop kerannya, dibuka agak lebar. Kita perhatikan ya. Nah memperhatikan air di sampilter ini tidak cukup 30 menit 1 jam ya, kita butuh 1 hari. Memang kita perhatikan, misalnya kita hari libur saja untuk settingnya, kita tidak ada pekerjaan lain, kita perhatikan air di sampilter itu pasnya bagaimana. Karena terkadang kita sudah pas ya, ukurannya segini, tapi ternyata sudah berjalan 1 jam air di chamber terakhir tekor, maka luber. Jadi perhatikannya itu seharian teman-teman. Seharian itu bukan kita berada di akuarium seharian, enggak. Mungkin kita ada aktivitas lain ya di rumah, pekerjaan lain ya, tapi kita sering-sering perhatikan. Nah sekiranya pas, artinya segitulah takaran di stop keran yang saya tunjukkan tadi, batas pembukaan stop kerannya, digaris pakai spidol permanen. Terserah teman-teman mau pakai spidol permanen atau digesek ya pakai gergaji, atau ditandai ya, digores supaya tahu nanti batasan untuk membuka stop kerannya ya. Kalau misalnya nutup mau ganti air, tutup, nanti bukanya seukuran itu tadi. Nah ini juga sedikit saran dari saya untuk teman-teman yang mungkin pakai pompa besar, misalnya kalau saya ini 4000, kalau misalnya pakai pompa 6000 liter per jam ternyata tekor ya gara-gara pompa, jangan di sini dikasih stop keran teman-teman. Kalau saya, saran saya ya, karena kalau kita pakai stop keran di sini di pompa, di bagian pipa pompanya itu tenaga pompanya akan ketahan, jadi itu bisa merusak pompa juga teman-teman ya. Jadi saran saya lebih baik satu saja stop kerannya di pipa overflow atau di bagian pipa masuknya air dari akuarium teman-teman. Nah kemudian dampak dari chamber terakhir ini tekor itu bisa merusak pompa ya. Pompa kita akan panas, pompa kita akan panas, baling-balingnya akan oblak nanti ya. Ini sudah saya ganti nih baling-balingnya karena ya tekor, pernah tekor jadi rusak teman-teman. Tapi alhamdulillah masih bisa digunakan dengan ganti baling-baling baru. Nah ini juga saya naikkan air tinggi seperti ini supaya suhu di chamber terakhir ini tidak panas ya, tidak panas, pompanya tetap dingin karena didinginkan oleh air yang ada di chamber terakhir ini teman-teman. Nah itu ya, saya sudah mengalami ya, akuarium kecil saya kasih pompa 1000 liter per jam, airnya bisa hangat teman-teman, karena jumlah air sedikit menahan putaran pompa, baling-baling pompa jadi panas airnya teman-teman, seperti kena heater. Nah itulah cara supaya sampilter itu tidak luber, kemudian tidak tekor di chamber terakhir. Jika teman-teman ada pertanyaan ya seputar sampilter ataupun menanyakan yang lain ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Karena di sini niat saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tentang apa saja yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sebelum saya akhiri, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.